selamat datang di konten Kata Kami episode kedua ini. Baru pertama kali masuk sini? Iya, pertama kali ini. Oke, kalau gitu boleh dong perkenalin diri dulu. Nama aku Ado, Pelidonya Bambu. Capoeiranya udah jalan di 6 tahun, kelasnya di Capoeira Brazil ITB. Oke, kalau kita udah kenal, berarti boleh lanjut ke pertanyaan pertama. Keren sih satu kata itu tuh. Itu hebat sih. Luar biasa sih menurut saya. Sebetulnya hebat dan luar biasa sih. Pandangannya sih sebenarnya menginspirasi ya. Hebat sih. Sama hebatnya dengan para pria yang menggeluti olahraga yang digeluti ya oleh wanita. Keren sih, karena mereka itu kayak berani untuk mengubah sebuah stigma atau kebiasaan yang kayak biasanya tuh udah pasti nempel gitu di kegiatannya, atau mungkin kayak udah diasosiasikan lah ke salah satu gender gitu. Jadi kayak itu keren sih kalau menurut saya, karena itu nggak mudah. Dia berani loh, masuk ke dalam sesuatu yang didominasi sama lelaki gitu. Ya ngelihatnya kalau di capoeira itu warrior atau mungkin nama Portugisnya guerreira. Mereka itu berani untuk memasuki wilayah yang sebetulnya bukan wilayah mereka gitu. Sama sebetulnya juga nggak cuma kayak misalkan perempuan masuk ke wilayah olahraganya laki-laki. Itu bisa juga terjadi untuk sebaliknya, di mana kayak laki-laki misal masuk balet gitu. Saya sendiri kagum gitu, karena dia berani beda. Iya, itu dia sih. Ya, itu di situ sih. Beda ya? Ya, berani tampil beda dan dia percaya diri. Secara dalam diri wanita itu pasti ada sesuatu yang harus di-push gitu. Supaya dia bisa setara dengan laki-laki gitu. Nah, cara dia nge-push itulah yang menurut saya keren gitu. Karena itu nggak mudah gitu. Karena banyak banget yang membedakan secara fisik dan mental juga gitu antara laki-laki dan perempuan. Ketika wanita itu sedang melakukan kegiatan yang laki-laki gitu, itu tuh kemasannya juga beda gitu. Jadi di mana biasanya gerakan yang dilakukan oleh laki-laki ketika wanita yang melakukan itu tuh jadi ada ketertarikan sendirilah gitu, kayak wah kok keren ya gerakan itu, ternyata kalau dilakukan sama wanita tuh lebih bagus gitu. Biasanya tuh kekuatan wanita itu adalah lembut gitu, gerakannya tuh lembut dan halus gitu. Nah itulah yang kadang-kadang tuh karena kita udah lihat gerakan wanita itu, kadang-kadang laki-laki pun akan oh gimana nih caranya kita ngelakuin gerakan itu bisa selembut wanita, kayak gitu. Jadi membuka sudut pandang baru. Iya, sudut pandang baru tuh. Kalau memang di capoeira kan kita tahu gitu, nggak banyak perempuan gitu yang main di capoeira. Cuman sejauh ini memang kalau orang ngomong kalian dibedain ya cewek atau cowok, nggak, sama kok. Kita tuh nerima semua jenis teknik yang sama, kita nerima semua jenis akrobatik yang sama. Bahkan untuk aspek-aspek secara keseluruhan di capoeira pun tuh nggak ada pembedaan lah. Nggak ada kalau cewek harus gini, cowok harus gini. Sesimpel gini deh, misalkan push up. Push up tuh nggak ada istilahnya push up cewek sama push up cowok. Itu nggak ada. Nggak ada dong. Nah, nggak tahu tuh bahasa push up cewek itu dari mana. Dan secara jumlah juga nggak dibedain. Misalkan cowok 5, cewek 3, nggak ada kayak gitu. Jadi kalau push up ya push upnya reguler aja semua. 10 ya 10 aja semua. Jadi memang nggak ada pembedaan tertentu sih kayak gitu. Karena gini, kalau misalkan kita bilang kayak wah perempuan itu sangat hebat gitu. Ibaratnya jadi kalau kayak gitu kita ngelihat perempuan tuh nggak sederajat dong sama laki-laki kayak gitu. Ya ini pandangan sendiri aja gitu. Karena mikirnya gini aja, kalau misalkan anggaplah kan yang biasanya didominasi laki-laki atau perempuan itu kan belum tentu berlaku di setiap tempat kan. Kita nggak bisa jamin kalau misalkan olahraga A di tempat A itu misalkan didominasi oleh laki-laki. Kalau pindah ke tempat B kan belum tentu ya. Wallahu alam bisawab kan. Karena mungkin bagi perempuan agak sulit juga ya untuk membaur dengan laki-laki yang cukup banyak gitu. Dan cewek ini tuh menjadi minoritas di lingkungannya gitu. Karena bukan sebatas ngomongin karena perempuan atau laki-laki, cuman untuk masuki lingkungan yang pada umumnya itu lebih banyak mungkin lawan jenisnya gitu. Nah itu untuk memasuki area tersebut tuh butuh sebuah keberanian, karena umumnya juga di masyarakat juga nggak banyak kan yang melakukan seperti itu. Nah karena dia berani berbeda, nah itu yang bikin jadi menginspirasi kayak gitu. Oke.
dan mungkin bisa mengawali tren baru ya. Jadi ya karena orang-orang terinspirasi jadi mungkin bisa mengikuti. Nah, betul. Jadi karena dia nggak merasa terbatasi dengan lingkungannya dan dia tetap mencoba, jadinya ya pasti bakal menginspirasi gitu. Apalagi kalau sosok dia itu sosok perempuan ini jadi semakin besar, entah dia jadi profesional di bidangnya dan sebagainya, itu makin menginspirasi lagi kayak gitu. Mereka berani mengambil sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh wanita kebanyakan, tapi mereka berani mencoba dan terus menggeluti gitu. Maksudnya kan pasti ada beberapa part dan momen di mana mereka merasa down, gak bisa ngikutin apa yang teman-teman cowok lakuin gitu. Tapi mereka tetap berjuang dan struggle sampai sekarang pun. Bahkan ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun. Nah itu tuh patut diapresiasi karena ya mereka berani melawan diri mereka untuk gua harus bisa gitu. Menurut saya mungkin suatu olahraga itu bisa dibilang ada yang mendominasi dari suatu gender gitu. Tapi semakin kesini sebenarnya enggak gitu juga gitu. Misalkan sama aja kayak seperti bola gitu. Dulu bola orang-orang lebih memandangnya kayak wah ini olahraga yang laki gitu, yang laki banget. Tapi justru sekarang malah udah ada kan kejuaraan yang bola khusus wanita gitu. Atau mungkin kalau kita lihat juga di dunia fitness atau bodybuilding yang dulunya orang-orang berpikiran kalau itu tuh cuma laki doang yang bisa ikut, tapi sekarang banyak banget bodybuilder yang dari gender wanita juga gitu. Nah, kalau dari capoeira juga mungkin yang saya lihat juga sebenarnya kalau ada wanita yang mengikuti capoeira ya itu bagus banget sih, dan ya wajar-wajar aja karena memang sebenarnya wanita juga bisa untuk melakukan aktivitas seperti itu. Jadi ya enjoy dan ekspresikan aja walaupun itu laki-laki atau perempuan gitu. Jadi express yourself. Saya sih lebih ke mengedukasi aja sih, kayak ngasih tahu gitu. Karena kan banyak tuh kayak pertanyaan, capoeira itu nari ya gitu. Nah, kalau misalnya saya tuh ya lebih ngejelasin aja gitu. Kalau misalnya capoeira tuh apa sebenarnya gitu. Lebih ke ngasih tahu si capoeira tuh apa sebenarnya gitu ke orang yang awam. Biar orang awamnya itu juga ngerti ya. Ya. Capoeira itu sesuatu yang unik ya, secara gerakan, secara culture juga secara budaya pun beda gitu. Jadi ketika saya sebagai praktisi capoeira kemudian ada orang lain yang lihat saya melakukan capoeira, itu tuh pasti ya gitu kayak ini apaan sih nari-nari gitu. Nah hal itulah yang awalnya tuh pertama kali dengar kata-kata seperti itu awalnya kayak nyinyiran gitu karena banyaknya yang ngomong kayak gitu, capoeira ya yang joget-joget gitu. Nah itu tuh yang kayak waduh, bete juga nih, kayak saya udah latihan tentang jingga gitu atau tentang gerakan-gerakan yang lain, kayak wah kenapa respon orang seperti itu ya. Cuman lama-lama ketika mulai tahu sejarah roots-nya gitu, ternyata capoeira itu dia sudah menyamarkan gerakannya seperti menari gitu. Dan itu tuh yang akhirnya jadi suatu kebanggaan gitu. Akhirnya ketika saya nambah informasi ke diri saya, akhirnya bangga aja gitu untuk merepresentasikan capoeira ke muka umum gitu. Karena pas itu pernah juga di Jakarta lagi latihan di luar gitu, outdoor gitu, dan ada teman saya yang nanya gitu, ngapain tuh nari-nari gitu. Kagak, ini capoeira gitu. Wih, abis itu ya mereka kayak ngelihatnya hal yang unik gitu dan kayak ikutin gerakannya walaupun ya itu lucu sih gerakan mereka pas ngikutin. Ya, mungkin ya mereka juga nggak tahu kan apa itu sebenarnya. Iya, apa itu sebenarnya apa? Informasi ya. Iya. Sebenarnya cara aku menanggapinya ya, itu tuh ada prosesnya gitu sih. Kayak waktu pertama kali masuk ke capoeira gitu, awalnya tuh kayak agak kesel gitu. Biasanya ada yang berstigma kayak oh ini nari-nari aja atau kayak ngapain sih gitu. Tapi semakin kesini semakin belajar juga di capoeira, jadi kayak punya cara yang jauh lebih baik sih dalam menanggapinya. Untuk apa kayak saya kayak mungkin ngebales kegiatan dia dengan cara yang sama. Gimana kalau saya menjelaskan aja capoeiranya, mana tahu dia jadi ini kan jadi tertarik dan malah jadi ikut ke capoeira dan ya jadi nambah temen dan ya nambah pasukan juga. Oke, berarti lebih ke mengasih informasi baru ya yang mungkin orang tersebut belum dapat gitu. Jadi ya bisa mengubah cara orang tersebut
berpandangan ke kita gitu. Iya, iya kayak gitu. Win-win solution jadi. Win-win solution. Oke. Ini juga banyak sih datang ke diri saya pribadi. Beberapa pertanyaan kenapa saya mengikuti dan menggeluti capoeira ini, entah itu dari teman SMA ataupun teman-teman di tempat lain gitu. Nah, kalau saya memberikan sudut pandangnya adalah saya menjalani apa yang saya butuhkan. Contohnya, saya dulunya memang dari sekolah menengah pertama atau SMP sampai SMA pun memang suka bergerak dan olahraga, mengikuti futsal, basket, bulu tangkis, itu saya ikutin semua ekstrakurikulernya. Nah, memang saya suka bergerak dan suka olahraga gitu. Nah, sampai sekarang pun di saat kuliah, ya saya mengikuti apa yang saya inginkan untuk tubuh saya butuhkan, yang saya butuhkan gitu. Nah, yaitu olahraga gitu. Makanya saya menjelaskan ke teman-teman saya itu, ya saya mengikuti capoeira ini sesuai keinginan saya, sesuai apa yang saya butuhkan. Jadi saya menjalankan. Kalau untuk lebih dalam lagi, ya itu ada momen tertentu untuk menjelaskan lebih dalam, entah itu filosofi, kenapa saya suka dengan capoeira dan lain-lain. Yang terpenting adalah hal mendasarnya saya suka bergerak dan olahraga seperti itu. Berarti lebih mengedukasi bagi orang-orang yang belum paham atau belum ngerti gitu ya. Iya. Capoeira. Mungkin kalau untuk awal, kalau misalkan kayak kita dinyinyir gitu kayak, weh capoeira nih, ya pasti kesel sih. Siapa yang nggak kesel kalau pertama kali digituin? Tapi nggak bisa dipungkirin juga, ketika kita bener-bener mau ngebetulin gitu, kayak misal habis dinyinyir, tapi habis itu kita ngomong gitu. Tapi sebetulnya bener begini loh. Tapi yang apa? Coba deh lu kayak gini-gini. Mereka justru beberapa orang malah tertarik gitu. Dan di situ muncul kesenangan kayak, oh ternyata nggak semua nyinyiran itu buruk gitu. Kita bisa, kalau mau ngubah ya silakan, kalau mau bodo amat juga silakan ya, pilihan lagi gitu kan. Bang, kalau saya pribadi lebih memilih kayak coba jelasin dulu, lihat reaksinya. Banyak sih orang yang bakal berkomentar gitu. Nggak hanya mungkin di capoeira ini, cuman di kegiatan apapun selalu ada komentarnya gitu. Tapi untuk gimana nanggepinnya tergantung orangnya berkomentar seperti apa. Kalau emang dia berkomentar untuk mencari tahu atau dia penasaran, pasti saya sendiri juga jadi semangat juga untuk menjelaskan gitu. Tapi kalau dia komentar hanya untuk bercanda atau hanya buat mungkin sedikit ya menyinggung lah, nah itu saya menanggapinya lebih ya tidak terlalu dalamin juga sih, lebih ke yaudah gitu. Yang penting saya lakuin apa yang saya suka gitu, kayak gitu. Jadi tergantung orangnya, dan tapi kebanyakan sih alhamdulillah banyak yang lebih banyak untuk penasaran gitu. Jadi saya bisa ngasih pandangan juga, ngasih sesuatu untuk memperbaiki, untuk menambah pengetahuan mereka tentang capoeira sendiri, kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau misalnya saya pribadi gitu kan, menggeluti bidang capoeira itu kan sesuatu yang unik mungkin di mata orang umum gitu. Jadi kalau saya pribadi sih mau baik atau buruk, ya saya bodo amat gitu. Yang penting saya bahagia dengan apa yang saya kerjakan, itu udah cukup sih buat saya gitu. Kalau orang lain mau berkomentar baik ya bagus, mungkin bisa diajak juga buat main bareng gitu, atau enggak kalau negatif ya bodo amat sih gitu. Bahagia yang penting. Iya, yang penting bahagia. Oke, paling kalau untuk ke orang luar ya, itu kalau pengalaman saya pribadi lebih ngasih penjelasan gitu, bahwa capoeira itu sebenarnya sesuatu yang kompleks, sesuatu yang di dalamnya itu all in gitu. Kalian yang lihat capoeira tuh nggak cuman orang nari-nari doang loh. Ternyata di dalam capoeira tuh ada ini, kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih ngasih edukasi lah ke orang di luar bahwa capoeira tuh nggak sesimpel itu dan banyak aspek di dalamnya yang mestinya dengan orang semakin tahu capoeira itu apa, jadi lebih teredukasi sih sebenarnya. Jadi lebih familiar lah kayak gitu. Ya berarti mensosialkan ya capoeira ke orang-orang yang mungkin belum tahu capoeira itu apa ya. Iya. Tujuannya apa dulu mau ikut capoeira? Kalau mau masuk TV ya jangan masuk capoeira gitu kan. Karena capoeira jarang tampil di TV, itu aja titik. Terus kedua, kayak ya harus tahu juga sih tujuan main capoeiranya tuh untuk apa. Untuk kalau misalkan mau seneng-seneng gitu, ya bisa masuk capoeira. Mau sehat gitu, mau olahraga, bisa masuk capoeira. Mau belajar budaya, mau belajar alat musik, mau belajar tarian, bisa masuk capoeira. Bisa masuk TV nggak? Belum tentu, karena ya nggak tahu juga. Karena orang-orang yang udah sering di TV juga kan nggak menjamin itu kan untuk masuk TV lagi, kayak gitu. Tapi ya banyak kok di capoeira masuk TV juga. Kayak kebetulan kan kalau mau lihat gitu ya, ada Viral Bramastya ingin belajar capoeira tuh kalau mau dicari. Nah, terus juga kan mungkin orang-orang
tersebut kan apa ya punya pandangan sendiri kan tentang Iya. kondisinya. Haha. Cara kamu menanggapi omongan orang-orang yang seperti itu tuh kayak gimana sih? Tergantung orangnya dari kalangan mana sih. Kalau misalkan dari kalangan non capoeirista, non capoeira ya udah. Oh cuman gitu doang. Ya udah. Maksudnya lu juga ya udah gitu doang. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan itu datang dari seorang capoeirista sendiri, ini harus jadi pertanyaan karena kenapa antum ada di sini kalau misalkan pertanyaan antum seperti itu begitu. Iya, maksudnya ya kita coba untuk memahami lagi gitu. Meskipun kayaknya sulit sih memahami pemikirannya kalau misalkan itu datang dari sisi capoeirista gitu. Ini lagi-lagi jawaban kalau misalkan itu terjadi di kehidupan saya sehari-hari gitu. Kalau saya sendiri sih lihat dulu dia impresinya tuh cuma untuk bercandaan atau emang untuk penasaran. Dan juga apa ya, pandangan dia itu positif atau negatif gitu. Kalau misalkan contoh negatif kayak misalkan cuma oh capoeira ya yang dari kayak gini ya gitu ya. Ya kalau saya pribadi sih nanggapinya cuma iya emang bener capoeira tuh nari, tapi kalau misalkan dia ingin tahu lebih jelasnya ya bakalan saya ceritain kalau capoeira itu nggak cuma sekedar nari gitu. Terus kalau misalkan banyak juga orang-orang yang lebih tertarik gitu, apa itu capoeira sebenarnya. Nah kalau itu justru saya lebih mengapresiasi gitu. Jadi bisa saya lebih enak ngejelasinnya tentang apa itu capoeira. Tapi lebih jauh dari itu menurut saya ini tuh seperti ngompol, tau nggak? Tau nggak kenapa seperti ngompol? Gimana tuh, gimana? Orang-orang tuh cuma tahu kalau kita basah, tapi orang-orang nggak tahu kehangatan yang ada di dalamnya. Oke gitu. Menarik ya perumpamannya. Kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Aku sih yes ya. Yes. Yes ya. Ada. Yes, ada. Ya, yes, pasti sih, pasti ada. Yes. Iya betul punya. Ada. Ada. Ada, pasti ada. Ada. Yes. Oke, kalau struggle khusus ya, mungkin yang sekarang saya lagi rasain gitu, yaitu saya mempunyai cedera di punggung khususnya, dan itu bisa dibilang sangat membatasi banget, apalagi saya kan juga suka olahraga gitu, terjun di dunia olahraga, di capoeira, di parkour atau di calisthenics yang mungkin itu perlu banget otot-otot core, salah satunya di punggung. Dan itu struggle banget sih karena gerak-gerak jadi terbatasi gitu. Terus kalau misalkan ditanya apa yang dilakuin ketika cedera itu kambuh, kalau dari saya sendiri sih ngedengerin lagi tubuh kita gitu. Jadi listen lagi apa yang lagi dibutuhin sama tubuh kita. Kalau misalkan tubuh kita memang lagi butuh istirahat atau memang terlalu kita forsir, walaupun kita nggak merasa memforsir, misalkan ya udah istirahat sejenak sembari mikirin gimana caranya bisa ngerehab gitu. Sejenak ya istirahatnya, bukan lama-lama gitu. Ketika dirasa udah waktunya untuk ngebangun lagi dari awal, yaitu bakalan saya pelan-pelan rehab, pelan-pelan ngestabilin, kalau udah lumayan kuat baru lanjut. Karena menurut saya cedera bukan berarti berhenti total sih, gitu. Oke, berarti dengan struggle yang Bang alami itu justru jadi ngasih kesempatan Bang Al buat mengenal diri sendiri ya, bawa sendiri berarti ya. Iya, selalu seperti itu siklusnya. Perilaku sih sebenarnya, karena aku sendiri baru pertama kali belajar tentang bela diri ya, yang aku kira itu hanya sebatas kayak ya tendang dan menahan aja. Tapi ternyata ada hal lain ya, terutama di capoeira ini ada aspek kepribadian diri juga gitu, dimana perilaku yang baik itu kayak jauh lebih penting atau mungkin sama pentingnya dengan ya teknik yang diajarkan gitu. Jadi saya sendiri sebenarnya perilaku itu gak semudah itu untuk dicerna dan dilaksanakan, dan jadi mungkin itu struggle saya sendiri sih untuk di capoeira ini. Ada sih banyak kalau ngomongin struggle ya.
apalagi dari sebelum masuk capoeira sebetulnya. Tapi banyak yang terekspos saat saya memasuki capoeira, karena di situ juga saya belajar how to not to be an ignorant person gitu. Karena bisa karena kalau boleh jujur, dulu saya ignoran sekali. Kalau ada permasalahan saya selalu kayak oh ya udah gitu. Tapi di capoeira sendiri diajarkan bagaimana cara menghadapi permasalahan itu gitu. Jadi diajarkan bagaimana cara tidak ignorant. Sebetulnya struggle itu juga struggle sih. Dari yang tadinya bodoh amat jadi orang yang peduli gitu. Bener-bener peka sama keadaan. Oke, kalau secara struggle banyak aspek tentunya kalau dari struggle. Yang pasti pertama tuh secara fisik. Fisik itu dulu pas join capoeira itu kan badan saya gede banget tuh. Berat tuh di sekitar hampir 80-an lah. Wah, ini bisa sampai di spill nih angkanya. Oke. Itu sih jadi kendala di fisik pasti, stamina nggak sekuat teman-teman yang lain waktu itu. Terus sempet tuh 1 tahun pertama turun banyak sampai di 50-an lah. Nah tapi muncul kendala lagi karena pola hidupnya nggak bener. Kurus sih kurus tapi nggak ada powernya. Jadi ya cuman sekedar kurusnya aja tapi nggak dapet ototnya, nggak dapet tenaganya kayak gitu. Secara fisik. Terus kalau sekarang sih memang secara fisik kalau dibandingin teman-teman yang lain mungkin masih agak di bawah mereka, cuman sedang mengejar lah kayak gitu. Yang paling kelihatan sih fisik, pasti fisik gitu. Apalagi aku nggak pernah olahraga dulu. Nah, kan sekarang ikut capoeira, olahraga dong kan? Iya. Struggle di capoeira ada sih sebenarnya sampai sekarang gitu kan. Ya khususnya ada kejadian yang nge-trigger ini semua atau bahkan dari sebelumnya juga emang udah tertinggal gitu. Kalau saya merasanya gitu kan. Saya merasa tertinggal kayak banyak bidang lah di capoeira gitu. Kayak dari main musik gitu. Saya kurang banget di bagian situ gitu. Apalagi kemarin ada kejadian ya yang mengharuskan saya kerja di luar kota, di luar Bandung. Saya kurang kurang ketemu aja gitu sama teman-teman yang di Bandung. Akhirnya banyak yang tertinggal. Baik pemikiran, terus latihan gitu, teknik, bahkan musik sekalipun gitu. Saat lihat-lihat junior udah makin berkembang pesat, di situ mulai kayak buset udah ketinggalan apa aja nih saya gitu kan. Jadi struggle pasti ada sih. Pertama kalau struggle yang pertama itu adalah memperbaiki attitude dari hari ke hari gitu. Itu struggle pertama saya, memperbaiki attitude saya menjadi lebih baik karena masih banyak kekurangan. Struggle yang kedua adalah mengolah tubuh dalam hal fleksibilitas atau kelenturan. Nah itu saya mengakui bahwa tubuh saya tidak cukup lentur untuk mengikuti beberapa gerakan yang ada di capoeira. Ya seperti itulah, cukup 2 saja. Oke, kalau misalkan dari saya sih lebih ke mencerna sejarah gitu, filosofinya. Karena memang saya kalau misalkan ke teori itu agak sulit lah gitu untuk menyerap itu dan untuk mempertahankan si teori yang udah saya dapatkan atau ilmu yang saya dapatkan seperti itu. Oke, berarti memang orangnya praktikal banget ya? Iya, kalau misalnya praktikal mungkin agak lebih mudah lah gitu untuk mencerna. Struggle-nya pertama adalah gerakan yang unik gitu. Karena untuk jingga aja gitu, suatu gerakan basic di capoeira itu tuh mungkin tiap tahunnya atau tiap bulannya akan berbeda terus. Karena stylenya itu kayak selalu berkembang tiap saat gitu. Semakin saya mendalami gerakan itu, semakin saya ngasih kayak emosi berbeda, itu makin beda juga gitu gerakannya. Jadi struggle-nya itu banyak lah. Yaitu pertama beda emosi, beda style yang kerasanya. Kemudian habis itu masalah kelenturan. Dan berikutnya adalah mental. Jadi ada beberapa gerakan capoeira, khususnya mungkin aerial gitu. Atau mungkin yang kayak kita dari posisi berdiri kemudian harus menyentuh lantai gitu, atau ke arah lantai gitu, ke arah bawah. Itu tuh kan perlu kekuatan dan keberanian gitu, kayak wah jatuh nih gitu. Kan nggak biasa kan, kayak gini langsung turun dengan memanfaatkan semua otot-otot dalam tubuh gitu. Kayak gitu struggle ya. Oke. Oke, struggle ya.
Kalau struggle sebenarnya emang ada beberapa aspek mungkin, entah dari segi fisik maupun dari segi mental. Cuman saya bersyukur juga punya lingkungan yang suportif. Nah, struggle-nya seperti apa? Kalau dari fisik sendiri, saya termasuk orang yang suka olahraga sebenarnya. Senang untuk mengikuti olahraga. Teman bukan orang yang rutin dan konsisten gitu. Jadi kalau bisa dibilang, ya bukan yang rutin lah. Jadi nggak terbentuk lah mungkin otot tubuhnya. Dan struggle di capoeira ini untuk beberapa hal yang memerlukan otot tubuh itu saya struggle di situ. Jadi perlu latihan tambahan lagi untuk memperkuat otot tubuh juga gitu. Nah, struggle lainnya dari segi mental, kadang ada fase di mana saya bandingin dengan orang lain. Kayak kenapa dia bisa dan saya nggak bisa gitu. Nah, coba lama-lama pemahaman saya diperbaikin kalau pembandingan itu bukan semata-mata dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri. Kayak seperti apa saya di masa lalu dan seperti apa saya sekarang gitu. Dan itu jauh lebih menenangkan sih, lebih mengurangi struggle-nya gitu. Jadi bisa fokus ke hal lainnya. Kayak gitu. Yang pertama saya adalah bukan penderita sih. Saya pernah patah tulang 5 kali. Ya, 3 kali di tempat yang sama di elbow kiri gitu. Itu patah. Tunjukin ya? Tunjukin ya? Kayak gitu ya, maksudnya ya itu struggle. Terus kayak ya beberapa tulang saya sudah tidak dalam kondisi spare part originalnya gitu, tidak dalam kondisi primanya gitu sih. Itu yang bikin. Ini elbow kiri 3 kali, pipi 1, terus bahu, terus ini tangan sini, terus sama udah sih itu aja. 6 berarti ya. Apa cara kamu walaupun punya struggle seperti itu tapi masih bisa capoeira? Apa sih kunci-kuncinya? Pertama sih ya rajin aja. Maksudnya ya alasan untuk datang ke latihan capoeiranya apa gitu. Kalau misalkan cuman pengen keren gitu atau pengen masuk TV gitu. Ya kayaknya nggak akan bertahan lama karena ya maksudnya gitu aja. Tapi kan kalau misalkan kita nyari hal yang lain gitu untuk datang ke tempat capoeira, kita pengen cari komunitas yang benar-benar care sama kita, yang nerima meskipun kita udah patah tulang 5-6 kali gitu kan. Dan kita dikasih tahu kalau misalkan cederanya di situ tuh mending kayak gini, ngelakuinnya kayak gini, atau kayak cara kamu untuk benar-benar ngerawat badan kamu yang udah patah tulang berapa kali itu yang kayak gini. Ya karena itu yang saya dapat, ya udah datang lagi aja. Maksudnya kenapa harus? Ya kebetulan beruntungnya saya dapat lingkungan yang enak ya gitu. Kayak gitu. Orang lain pun pernah merasakan ini gitu. Itu. Jadi ketika saya lagi down, wah kayaknya bukan saya aja yang pernah ngelewatin fase ini gitu. Orang lain pun pasti akan ada di fase ini gitu. Pernah mengalami fase ini dan akhirnya sampai gimana cara mereka akhirnya bisa sebagus itu gitu. Jadi terkadang ketika saya ngelihat suatu role model gitu, mungkin pelatih saya atau mungkin teman-teman saya gitu yang satu angkatan, mungkin juga angkatan bawah gitu. Kok mereka bisa sesemangat itu gitu. Nah, itu akhirnya saya mikir gitu kayaknya mereka juga pernah ngerasain ini dan mereka struggle untuk tetap keep up gitu, tetap maju gitu. Oke, saya pun bisa gitu. Kayak gitu. Oke. Jadi intinya ya biasa aja ya. Biasa semua aja. orang juga bisa merasakan hal tersebut. Iya, kayak gitu. Jadi kamu bukan satu-satunya. Iya, bukan satu-satunya. Yang mempunyai kondisi seperti itu. Iya. Biasa aja, kamu nggak apa. Asik. Karena terkadang pikiran kita itu jauh lebih buruk dari apa yang sebenarnya kita alami. Jadi kalau misalkan saya lagi ada di fase aduh nggak bisa ngapa-ngapain nih, kayak ya udah biasa aja karena keadaan ini tuh nggak akan selamanya gitu. Pasti bakalan baik lagi kok gitu. Berarti stay calm juga berarti ya? Iya, nanti kalau rusuh aduh jadi nggak sembuh-sembuh. Iya, Gitu. Yang paling menyemangati itu adalah soal membandingkannya bukan dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri masa lalu. Itu sangat ngebantu banget karena oke, kita bisa bandingin dengan orang lain, tapi nggak semata-mata dibandingin gitu. Boleh kita mempelajarinya, cuman bukan bandingin semata-mata kayak gitu. Nah, dan dibandingannya gimana? Bandinginnya ke diri sendiri yang masa lalu gitu.
dan jadi versi terbaik dari diri sendiri. Wah, itu kalimat yang penyemangat banget pokoknya. Kayak gitu. Saya selalu ingat motonya dari Profesor Qualinya sih. Motonya bunyinya kurang lebih kayak gini. Nggak perlu mudah, cukup dengan mungkin, layak diperjuangkan. Jadi maksudnya tuh kalau saya mengambil moto dari situ tuh, jadi kata lainnya tuh ya never give up gitu. Ketika kalian sedang merasa di bawah, ya tujuan kalian mungkin nggak gitu, nggak perlu mudah deh, mungkin aja dulu gitu. Kalau mungkin ya layak diperjuangkan. Kalian harus bisa nge-reach itu sih. Oke, what a quote. Sebetulnya banyak ya. Saya juga tumbuh karena dari quotes guru saya dan juga guru besar capoeira saya gitu. Mesri Tabora, Profesor Qualinya dan teman-teman semua. Saya dibesarkan oleh quotes. Tapi ini mungkin salah satunya dan ini potongan. Deep down inside, I knew this will going to work. Deep down inside, I knew this is going to work. Jadi kayak saya percaya apa yang saya lakukan ini akan bekerja di akhir. Dan selama saya mempercayai itu dan saya kayak yakin gitu sama perjalanan itu, saya yakin ini bakal membuat saya menjadi sukses gitu. Makanya ya jadi semangat lagi lah kalau misalnya lagi down atau kayak gimana. Begitu. Believe. Kalau kamu mau bisa seperti orang lain, kamu jangan nyerah berhenti di sini. Karena mungkin orang yang kamu lihat sekarang itu sukses, dia punya perjalanan yang mungkin nggak pernah kamu bayangin itu sesusah apa kayak gitu. Kalau kamu nyerah sekarang, kapan kamu akan sampai di titik orang itu? Aku pengen jadi orang yang paling terakhir tersenyum dibanding orang lain. Jadi di saat orang lain itu udah mulai kusam atau kayak mungkin udah kayak mulai murung gitu, aku pengen kayak orang yang paling terakhir untuk kayak masih bisa tersenyum dan punya energi positif gitu di sini tuh maksud tersenyumnya tuh di situ gitu. Oke, berarti ya stay positif gitu ya. Iya, stay positif gitu. Yaitu adalah kebersamaan. Jadi di capoeira kalau di saat kebersamaan itu di saat down dengan mengingat kebersamaan itu menjadi lebih baik dan kuat lagi gitu guys. Ya itu sih tahun ini Batisado. Ya tahun ini Batisado gitu. Itu kalimat yang wah, saya lagi suram langsung semangat lah. Langsung termotivasi gitu. Iya gitu. Saya pasti bisa. Ini yang ditunggu-tunggu. Saya pasti bisa. Oke, terima kasih Batman, Poyaseka. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Siap, terima kasih.